Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Teman-temanku yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua. Kesempatan sore hari ini saya akan berbincang-bincang sejenak tentang kecanduan game. Saya tidak tahu apakah video ini memberikan solusi pencerahan atau tidak. Paling tidak, kita akan membicarakan tentang kecanduan video game. Yang harus kita pahami pertama kali, bahwasanya hidup kita di dunia itu sangat singkat. Hidup kita di dunia sangat singkat. Bayangkan, untuk rentang waktu yang selama-lamanya, ya, selama-lamanya di surga kah atau selama-lamanya di neraka kah, penentuannya itu pada saat ini. Pada saat ini ketika kita hidup di dunia. Dan batas waktu kita hidup di dunia itu sangat terbatas. Bisa jadi kita mati anak-anak, mati remaja, mati saat muda, mati saat menjadi bapak-bapak, atau mungkin panjang umur mati tua. Tapi meskipun kita punya umur 100 tahun, itu adalah usia yang sangat singkat. Belum lagi nanti dipotong dengan masa anak-anak, ya. Kemudian juga dipotong dengan masa tidur yang kurang lebih 8 jam. Kemudian dipotong masa kerja, kemudian dipotong masa lain-lainnya, nonton TV dan sebagainya. Lalu kalau ternyata kita kecanduan game, berarti berapa tahun dari umur kita yang saat itu hilang begitu saja tanpa ada maknanya. Jadi nantilah, mungkin sekarang nasihat ini tidak begitu terasa, ya, tidak begitu terasa untuk teman-teman atau anak-anak yang kecanduan game. Tapi nanti kalau sudah di alam kubur, sudah dibalutkan kafan, sudah diuruk dengan tanah, sudah didatangi malaikat munkar nakir, sudah hari kiamat, sudah hari penghisaban, sudah melewati jembatan, di saat itulah terasa sekali, oh ternyata betapa sia-sia umur yang banyak habis digunakan untuk main game. Oke? Jadi ini bukan soal melarang atau tidak, mengharamkan atau tidak, tetapi ini soal berpikir, merenung. Apakah iya umurku bertahun-tahun itu akan habis untuk main game? Oke lah kalau dia itu anak-anak. Bagaimana kalau dia ternyata itu orang dewasa? Orang yang sudah punya anak, orang yang sudah dibebani syariat, masih seperti itu. Walau alam, silakan berpikir. Saya tidak melarang, saya tidak mengharamkan, karena mengharamkan adalah haknya Allah. Saya tidak, hanya mengajak berpikir, apakah kita mau menghabiskan umur kita yang hanya sebentar ini, yang bila dibandingkan dengan akhirat paling hanya 1 menit 2 menit ini, untuk habis untuk main game. Itu yang pertama. Yang kedua, pernah saya sampaikan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada kebaikan atau ciri atau semacam indikasi baiknya kualitas keislaman seseorang, kualitas agama seseorang, itu dilihat dari kemampuan dirinya meninggalkan sesuatu yang tidak bermakna, sesuatu yang tidak bermanfaat. Oke, sekarang ada permainan game. Itu kalau kita ditimbang, timbangan surga, timbangan neraka, dia masuk yang mana? Timbangan hak, timbangan batil, dia masuk yang mana? Timbangan yang bermanfaat dan timbangan yang tidak bermanfaat, dia masuk mana? Dan orang beriman apabila menginginkan kualitas agama itu membaik dan menjadi baik, indikasinya itu kemampuan dirinya meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau panjenengan, kalau Anda mengatakan bahwasanya game ini adalah bermanfaat, lalu aku akan tekun menggelutinya, ya silahkan. Tapi manfaat untuk apa? Manfaat untuk menambah pahala, manfaat untuk akhirat, manfaat untuk negara, manfaat untuk keluarga, manfaat untuk ekonomi keluarga, manfaat untuk manusia. Wallahu alam. Tapi yang jelas, saya yakin Anda tahu sebenarnya game itu dalam timbangan mana. Timbangan mana di antara itu. Dan kita harus berpikir betul bahwasanya kita tidak mau kualitas agama kita buruk karena ketidakmampuan kita meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat.
Yang ketiga, memang repot sekali ketika kita mempunyai anak, mempunyai keluarga, mempunyai atau ibu-ibu mempunyai suami atau anak-anak mempunyai ayah yang kecanduan game. Karena nanti banyak sekali hal-hal yang lebih prioritas, pekerjaan-pekerjaan rumah, juga PR-PR, juga hal-hal yang lebih penting, ibadah, baca Quran, baca buku itu akan hilang ketika kita terlalu kecanduan game. Lalu bagaimana mengatasinya? Saya tidak tahu, tapi begini. Untuk melarang, hei kamu jangan main game, itu sebenarnya tidak, ya kalau kita mau memaksa diri bisa, tapi agak susah. Tapi paling tidak, tawarkan yang lebih baik daripada hal ini. Karena ketika kita berjumpa dengan yang lebih baik, maka yang lebih jelek akan tertinggal secara otomatis. Contohnya begini, ketika kita berhadapan dengan lurah, di hadapan kita ada Pak Lurah, kita menghormatinya, kita menyanjungnya, kita membuka diri kepada Pak Lurah. Tetapi kemudian datang ke tempat kita seorang bupati, maka lurah ini akan kita tinggalkan karena kita menyongsong kedatangan bupati. Kita berhadapan dengan bupati, kita menghormati bupati, kita menjamu bupati. Ternyata tidak lama datang gubernur, maka keberadaan bupati 10 bupati sekalipun kita akan tinggalkan demi menyongsong gubernur. Dan ketika datang presiden, maka semua orang kita hiraukan. Tidak mungkin kan kita ngobrol serius dengan RT, dengan lurah, sementara presiden kita abaikan di samping kita. Tidak mungkin. Nah, itu maksudnya kita hari ini sedang gandrung dengan game. Kita hari ini sedang kecanduan game. Coba tawarkan yang lebih baik daripada itu pada diri kita. Bagaimana kenikmatan surga, kenikmatan abadi di surga, sehat selamanya di surga, keselamatan dari neraka, keselamatan dari makanan minuman neraka yang mengerikan, wanita-wanita bidadari yang ada di surga, kemudian ampunan Allah, melihat wajah Allah, bertemu dengan Rasulullah SAW. Apakah hal-hal seperti ini tidak menarik? Apakah game yang lebih menarik? Makanya coba perhatikan. Ketika kita ingin mengobati kecanduan kita dan kecanduan anak-anak kita terhadap game, tawarkan yang lebih baik. Tawarkan yang lebih baik. Kedudukan akhirat, kemuliaan akhirat. Atau kalau enggak dunia. Di dunia kita tawarkan dunia. Orang yang bisa mengatasi waktunya untuk lebih banyak belajar, lebih banyak berkarya, lebih banyak bekerja. Dia lebih sukses daripada orang yang pemalas. Yang menghambur-hamburkan waktunya untuk bermain game yang menghabiskan biaya, menghabiskan usia, menghabiskan umur, dan akhirnya meninggalkan banyak pekerjaan yang lebih bermanfaat. Gitu ya. Tawarkan yang lebih baik untuk supaya meninggalkan yang kurang baik. Lalu yang keempat yang perlu diperhatikan, bahwasanya setiap orang itu nanti mati sesuai amalnya. Ini menurut pengertian saya. Dan nanti ketika dia dibangkitkan lalu juga sesuai dengan amalnya. Artinya kalau kita beragama hanya dengan logika, beragama hanya dengan hafalan, beragama hanya dengan rasio, ada saat di mana rasio, hafalan, dan logika itu hilang. Saat sakit saja itu sudah hilang. Sakit gigi kah, sakit apakah itu hilang. Apalagi ketika kita mengalami sakit sakaratul maut, berhadapan dengan malaikat yang mengerikan, yang mencabut nyawa kita, semua agama kita yang di kepala hilang. Yang tertinggal adalah sesuatu yang melekat dalam ruhani kita, dalam hati kita, dalam cinta kita, dalam kebiasaan kita. Orang yang di dalam hatinya selalu terkait, terpikir, tercinta, terindu kepada Allah, pada Rasulullah, pada keselamatan akhirat, maka itulah yang membekas di hatinya, itulah yang mengendap di hatinya, sehingga nanti ketika dia merasakan sakit luar biasa, sakaratul maut, yang keluar adalah keriduan pada Allah, la ilaha illallah. Karena memang di dalam hatinya sudah mengendap itu. Dia sudah tidak lagi agama menggunakan logika dan rasio, tetapi sudah pakai emosionalnya, pakai perasaannya. Sehingga ketika sakitnya sakaratul maut itu ditarik nyawanya, yang keluar la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah. Tapi bayangkan, mohon maaf, orang yang seluruh hidupnya mayoritasnya dikuasai oleh game, dikuasai oleh kecanduan game, walaupun dia sholat, walaupun dia ngaji, tapi saya yakin sholatnya pun mikirkan game, ya. Walaupun dia makan pun mikirkan game, ngapa-ngapain kerja dia mikirkan game. Hati-hati. Ada saat di mana ketika dia sebenarnya menginginkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah,
ketika nyawa ditarik, ketika sakit sekali, seluruh urat-urat yang merasakan sakitnya sakaratul maut, saat itu jangan-jangan yang keluar adalah apa yang dicintainya selama ini di dunia. Game itu, permainan itu, level-level itu, ya. Hati-hati. Kita ingin mati bagaimana? Dan besok kita ingin dibangkitkan bagaimana? Dibangkitkan dalam keadaan la ilaha illallah, ataukah dibangkitkan dalam keadaan game ini, game itu? Wallahu alam. Anda pikirkan sendiri. Saya tidak bisa memaksa Anda. Pikirkan sendiri teman-teman. Pikirkan sendiri. Baik, itulah tadi sedikit perbincangan tentang masalah kecanduan game. Saya tidak tahu ini solusi atau bukan. Ini tersinggung atau tidak, saya tidak tahu. Kalau teman-teman merasa tersinggung, saya dari dalam hati, lubuk hati itu adalah minta maaf yang sebesar-besarnya. Bukan maksud hati menyinggung teman-teman. Sungguh dari dalam hati saya sangat mencintai sesama kaum muslimin. Untuk ayo sama-sama kita pikirkan diri kita, apakah kita mau kecanduan game terus atau tidak. Yang kedua, saya berharap umur kita tuh berkah. Di antara keberkahan umur adalah kita gunakan umur kita dengan sebaik-baiknya, tidak menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Semoga bermanfaat, kurang lebih yang mohon maaf. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.